Bismillah, alhamdulillahilladzi akhraja al-kitab fikri li arba'il hijab. Mabadu yang kami hormati jamaah sholat Jumat Masjid Besar Salam. Alhamdulillah, yang pertama yaitu laporan keuangan Masjid Besar Salam Medan Transyogi Solo pada tanggal 21 Agustus 2026 berjumlah Rp5.705.000. Pemasukan infak Jumatan tanggal 21 Agustus 2026 berjumlah Rp2.011.000. Allahu Akbar, Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, ya'lamu anna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wal jum'atu hidul fuqara'i wal masakin. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد مكرت. ومن صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم انصر الإسلام من المسلمين والمسلمات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Alhamdulillah, puji syukur bersama kita berbanyak hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan ridha Allah siang hari ini Allah masih mentakdirkan kita semuanya hadir melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahwa kita telah melaksanakan salah satu kewajibannya, melaksanakan salat Jumat berjamaah, dan mudah-mudahan pula di akhir hayat nanti Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Salawat salam semoga terlimpah curah kepada habibana wa nabiyyana sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama budi pekertinya, yang patut kita ikuti, dan satu-satunya manusia yang wajib kita idolakan. Mudah-mudahan
kita mendapatkan legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa pengakuan dari Rasul. Tidak hanya pengakuan dari kita pribadi, kita yang ahli salawat, kita yang ahli sunnah, kita yang ahli zikir, mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umat beliau. Dan harapan kita semuanya, kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang utama khatib berwasiat, mari bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekuat dan sekemampuan kita, pun pula menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sekuat dan sekemampuan kita, sirran wa alaniyah. Baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai, zahiran wa batinan. Lahir dan batin kita, zahir dan batin kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari raya kemerdekaan banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah berupa kemerdekaan. Bersyukur memperkuat ukhuwah persaudaraan, sehingga kekuatan umat muslim, kekuatan persaudaraan kita sampai dengan hari kiamat mudah-mudahan terjalin kuat. Hadirin rahimakumullah, dalam rangka memperkuat persaudaraan, memperkuat tali silaturahim di antara kita sesama muslim, sehingga terjadi kekuatan yang hebat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita semuanya. Dulu pernah mengajarkan kepada para sahabat, maka perintah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya juga adalah perintah dan nasihat untuk kita semuanya. Hadirin, Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, khamsun min haqqil muslimina 'alal muslim. Hak dan kewajiban muslim yang satu dengan muslim yang lain. Apabila kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah persatuan kerukunan antar kita bersama bisa terjalin kuat. Khamsun min haqqil muslimina 'alal muslim, kata Rasulullah, hak dan kewajiban muslim yang satu dengan muslim yang lain ada 5. Yang pertama, raddut tahiyyat, dia adalah menjawab salam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa menebarkan salam di antara kita adalah sebuah kesunahan, akan tetapi menjawab sebuah salam adalah merupakan kewajiban yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya umat Islam, betapa mulianya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita saling bertemu, ucapan adalah doa. Ucapan yang pertama keluar adalah doa-doa yang dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi, maka semoga keselamatan ada padamu wahai saudaraku. Kemudian kita pun diwajibkan menjawab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan kewajiban hak muslim yang satu dengan muslim yang lain, menjawab doa dari saudara kita saat kita bertemu. Hadirin rahimakumullah, pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah raddut tahiyyat, menjawab salam. Kemudian yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raddut tahiyyat wa ijabatud da'wah. Yang diajarkan, yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wa ijabatud da'wah. Datangi undangan dari saudaramu yang mengundang kamu. Hadirin, jika kita diundang oleh saudara kita, jika kita diundang oleh sahabat kita, kadang kita hanya mengucapkan insya Allah dan tidak terbesit dalam hati kita berniat untuk hadir, padahal insya Allah yang kita ucapkan adalah 99,9% kita akan hadir memenuhi undangan dari saudara kita. Jangan sampai ucapan insya Allah yang kita sampaikan kepada saudara kita hanyalah pemanis bibir, hanyalah jawaban yang tidak disertai dengan niat yang disadarkan dalam hati kita untuk memenuhi undangan dari saudara kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinasihatkan kepada para sahabatnya, raddut tahiyyat wa ijabatud da'wah wa suhudul janazah. Maka hadirin yang diajarkan oleh Rasulullah, saat ada saudara kita sedang sakit, saat ada saudara kita sedang meninggal dunia, maka kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri, untuk bertakziah. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah mengingat kematian. Hari ini kita mendatangi saudara kita yang meninggal dunia, maka suatu saat kita sudah terbujur kaku, kita pun kepengin didatangi oleh saudara kita bersama menghadiri jenazah yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakannya adalah sebuah perintah yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nasihat Rasul yang selanjutnya, raddut tahiyyat wa ijabatud da'wah wa suhudul janazah wa iyadatul marid. Yang keempat adalah tengok saudaramu saat saudaramu sedang dalam keadaan sakit. Hadirin, saat saudara kita sedang sakit, saat kita sedang sakit, betapa kepingin kita didatangi oleh saudara kita, kepingin didatangi oleh sahabat-sahabat kita, kepingin didoakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi obat yang mujarab bagi si sakit dan menyembuhkan psikis dari orang yang sedang sakit. Hadirin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa'iyadatul marid idza hamidallah. Adalah mendoakan saudara kita yang bersin ketika dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pernah kita berpikir sejenak saat kita bersin, kemudian kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji Allah Subhanahu wa taala? Sadarkah kita saat itu saraf-saraf kita sedang dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak sadar kita dalam sekejap, dan sekejap itu pula kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita sedang mengemudi, saat kita sedang memegang sesuatu, kemudian kita bersin, maka hilanglah sejenak kesadaran kita, pun segera dikembalikan kesadaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika orang mendengar bersin kemudian dia memuji kepada Allah, maka kewajiban kita adalah mendoakan saudara kita yang bersin yang telah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 5 nasihat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah menjawab salam, kemudian yang kedua adalah menghadiri undangan, kemudian yang ketiga adalah mengtakziahi orang yang meninggal dunia, kemudian selanjutnya adalah menengok saudara kita yang sedang sakit, kemudian yang terakhir adalah mendoakan saudara kita yang bersin saat dia memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bisa kita amalkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga kerukunan, sehingga kekuatan ukhuwah Islamiyah di antara kita semakin kuat, dan muncul persaudaraan antar sesama yang memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة